Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1849. Cahaya Tathagata menerangi seluruh 10 penjuru. Cahaya dari Tathagata adalah maha luas dan menakjubkan, mampu menerangi seluruh 10 penjuru dan membuat semua alam surga berkilau. Ketika semua makhluk melihat cahaya ini, dapat membangkitkan keyakinan dan pemahaman yang murni, terbebas dari segala keraguan dan penyesalan. Kita harus bersungguh hati. Dengan sungguh hati kita dapat memasuki sifat Tathagata Garbha. Setiap orang memiliki hakikat ini. Setiap orang memiliki cahaya kebijaksanaan ini. Jadi kita harus membuka lebar hati kita dan mendengarkannya baik-baik. Cahaya di luar ini kita harus dapat membuka hati kita supaya cahaya ini dapat menyinari ke dalam, membawa keluar yang tersembunyi dalam lubuk hati kita, yaitu kebijaksanaan cahaya Tathagata. Kita masih harus bersungguh hati membuka pintu hati kita dan mendengarkan dengan baik dan memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita hidup dengan beberapa kata-kata ini. Dengarkan dengan sungguh hati, dengar dan resapi ke dalam hati. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini harapan kita, dan kita harus saling menyemangati sesama. Cahaya dari Tathagata adalah maha luas dan menakjubkan. Itulah kebijaksanaan Sang Buddha terhadap setiap masalah dan objek yang dihadapi. Akan selaras dengan prinsip kita makhluk awam memandang masalah sebagai masalah, memandang objek sebagai objek. Tetapi kalau diperhatikan dengan sungguh hati, masalah bukanlah masalah. Objek bukanlah objek. Kalau kita hayati lagi dengan mendalam, setiap masalah menjadi lebih jelas. Setiap objek memiliki kebenaran fisiknya sendiri. Inilah kenapa kita harus bersungguh hati. Segala hal dan objek yang diamati Sang Tathagata mengandung kebenaran yang dapat beliau bedakan dengan jelas. Inilah yang dimaksud dengan maha luas dan menakjubkan. Karena kebijaksanaannya mampu menerangi seluruh 10 penjuru. Dengan mengamati sesuatu, beliau dapat memahami banyak hal lainnya. Misalnya, benih pohon, struktur kayu yang kita lihat di lingkungan ini, semuanya berasal dari sebuah benih. Bukankah itu benar? Sekarang setelah kita mengamati, mari kita perhatikan. Segala sesuatu juga berawal dari sebuah benih. Benih ini ada di hutan. Di hutan, satu benih ini tumbuh menjadi pohon yang kemudian berubah menjadi kayu. Dengan berlalunya matahari, bulan, dan cahaya bintang, kayu tersebut melewati tahun atau dekade, bahkan mungkin berabad-abad sebagai pohon. Kemudian manusia memasuki hutan dan mengangkut kayu tersebut untuk digunakan dalam kehidupan kita, mengubahnya menjadi kursi dan meja untuk kehidupan sehari-hari. Banyak benda yang digunakan dalam dekorasi kita tidak dapat dipisahkan dari bahan-bahan alami. Jadi
Ketika kita membangun ruangan dan lingkungan dengan bahan kayu, haruskah kita bertobat? Untuk dapat dipergunakan sebagai material, harus melalui matahari, bulan, dan waktu. Benar, harus melalui berapa banyak waktu dan hari, melewati berapa panjangnya waktu, sehingga pohon yang ada di hutan itu dapat dipakai untuk menjadi perabot di rumah kita sekarang. Maka, asalkan kita pernah memiliki perabot dan pernah melakukan renovasi terhadap rumah kita, setiap orang pernah menikmatinya. Ini didapat dari merusak gunung dan hutan. Hasilnya dipakai untuk kenikmatan. Manusia mendapatkan kenikmatan, maka itu kita harus bersyukur saat kita menikmati. Dan ada rasa tobat. Segala hal, segala benda, tiada yang bukan berasal dari para makhluk yang berada di antara langit dan bumi. Segala materi dan objek berkumpul sedemikian rupa, maka sering mengatakan bersyukur. Bersyukur atas jasa para makhluk, bersyukur atas jasa orang tua, bersyukur atas jasa Triratna. Ketiga jasa tersebut kita harus jelas. Tathagata, Mustika Buddha, Sang Buddha datang ke dunia. Di dunia melihat penderitaan, di dunia melatih diri, di dunia mencapai pencerahan, di dunia menghayati segala prinsip kebenaran di dunia, bumi, langit, dan alam semesta. Maka kebijaksanaan dia dapat menerangi segala sesuatu. Maka cahaya dari Tathagata, cahaya adalah kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan ini, bahkan hanya satu objek saja yang disentuh dan dilihat dapat mengetahui ekosistem dan prinsip kebenaran dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Demikianlah cahaya dari Tathagata, yang juga adalah kebijaksanaan Tathagata. Dia maha luas dan menakjubkan. Kita semuanya harus punya keyakinan menerima ajaran dari Sang Buddha. Beliau membabarkan sutra teratai di dunia agar kita semua dapat memahami dengan jelas. Di dalam sutra, baik gunung, sungai, tanah, astronomi, dan geografi, semuanya telah dibahas satu persatu. Jadi Tathagata mampu menerangi seluruh 10 penjuru dan membuat semua alam surga berkilau. Di dunia ini, apa yang paling terang? Tiada cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari. Baru saja saat saya mau keluar jalan, saya melihat fajar di balik awan. Awan belum sepenuhnya menghilang. Cahaya matahari perlahan muncul dari permukaan laut. Perlahan naik, fajar mulai sedikit menyingsing. Aku berbalik dan berjalan kembali ke dalam. Aku yakin bahwa cahaya itu akan muncul dalam beberapa menit. Beginilah waktu berlalu tanpa kita sadari. Kita tidak menyadari kebenaran alam semesta. Bagaimana roda Dharma berputar? Matahari dan bulan adalah benda langit yang berinteraksi dengan planet bumi. Ketika bumi berotasi melewati bayangan matahari, juga melewati cahaya bulan, siang dan malam terus berputar.
bumi berputar pada porosnya saat mengorbit. Jadi di planet ini kita harus lebih memahami ajaran Sang Buddha. Di planet bumi ini, di dalam dunia alami ini, bagaimana cahaya ini muncul? Apakah karena bumi berotasi atau karena matahari terbit? Ini kita harus bersungguh hati. Apakah planet bumi ini berotasi atau karena matahari terbit? Pada masa sekarang ini, astronomi dan geografi sudah sangat maju. Berfokus untuk meneliti, para ilmuwan meneliti dan membuat asumsi. Jadi, perkiraan kita terhadap cuaca, kapan ada angin, hujan, kapan akan ada angin kencang, hujan lebat, kapan ada cerah, terik, dan panas, serta berapa tingginya suhu, semuanya membuat kita menjadi sangat jelas. Setiap hari kita bisa mengetahui besok akan hujan, besok matahari akan sangat terik. Dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan hari esok, kita sudah terlebih dahulu mengetahuinya, sehingga kita tahu bagaimana bersiap. Jika besok adalah hari hujan, kita akan menyiapkan perlengkapan pelindung untuk keluar rumah. Jika matahari terik, kita menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Kita perlu menyiapkan peralatan yang sesuai, baik untuk melindungi dari terik matahari maupun dari hujan. Sekarang semua itu memungkinkan kita untuk memprediksi dan mempersiapkan diri lebih awal. Jadi, bisa dikatakan bahwa kehidupan manusia sekarang ini sangat beruntung, seperti sedang menikmati berkah surga. Dan kita semua sangat tahu mensyukuri berkah ini. Kita harus memanfaatkan waktu penuh berkah ini untuk lebih mendalami ajaran Buddha. Saat ada waktu dan ada jodoh, ketika jodoh itu matang, sehingga kita dapat berkumpul bersama, kita harus bersyukur. Jadi, cahaya dari Tathagata adalah maha luas dan menakjubkan, mampu menerangi seluruh 10 penjuru dan membuat semua alam surga berkilau. Kondisi demikian, kita harus benar-benar menggunakan rasa syukur, lebih menggenggamnya, lebih memanfaatkannya. Ini bukan hanya dengan melihat naskah tulisan, kita harus bersungguh hati menerima, menggunakan, dan menghargainya. Menghargai segalanya. Semua makhluk harus memahaminya dengan baik. Melihat cahaya ini dapat membangkitkan keyakinan dan pemahaman yang murni, terbebas dari segala keraguan dan penyesalan. Kita melatih diri adalah untuk mendapatkan kesemuanya ini, mengerti untuk menggenggam jalinan jodoh. Ajaran Buddha sulit untuk ditemukan. Kita bisa mendapatkan ajaran Buddha untuk menuntun arah tujuan kita. Kita menggenggam arah tujuan dengan baik-baik. Jadi, yang kita lihat adalah merupakan seberkas cahaya terang. Cahaya terang telah terbuka jika kita membuka pintu hati. Membukanya, maka akan bisa melihat cahaya terang. Seperti saya barusan yang berjalan hingga keluar ruangan, menghentikan langkah kaki sebentar, melihat ke arah yang jauh. Cahaya fajar itu mulai akan muncul. Jika tidak berjalan keluar, maka pintu hati saya tidak akan bisa dengan tepat disinari di tempat ini. Jadi, dengan telah berjalan keluar, pintu hati tepat disinari oleh cahaya matahari. Disinari dengan duduk di sini menghadap ke semua orang dengan semua teks
naskah sutra di hadapan saya ini adalah dikarenakan pintu hati saya telah terbuka. Kesungguhan hati yang kemarin yang telah membenahi semua teks-teks ini, saya mengandalkan layar di depan untuk bertemu dengan kesungguhan hati saya yang kemarin. Kesungguhan hati yang kemarin harus bersyukur pada akumulasi dari kesan yang didapatkan di masa lalu. Jadi kita melihat ke depan, merenung, dan mengingat ke belakang. Beginilah cara kita harus sepenuh hati setiap saat. Saya sekarang melihat ke depan layar dan kata-kata muncul. Melihat cahaya ini dapat membangkitkan keyakinan dan pemahaman yang murni. Dengan kita memahami Dharma secara jelas di dalam hati kita, kita harus membangkitkan keyakinan. Kita harus memiliki keyakinan. Di era Buddha, dia tidak menyusun ajaran apa yang harus diberikan. Tidak. Tetapi itu diwariskan secara lisan. Di waktu berikutnya, orang-orang menceritakan pandangan mereka dengan demikianlah yang kudengar, dan menyusun frasa demi frasa. Mereka mulai menyalin ajaran Buddha. Ini semua membutuhkan usaha manusia menggunakan pengetahuan mereka untuk mengumpulkan kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha berasal dari pikirannya sendiri. Dia membagikan bagaimana dirinya menyadari kebenaran semesta. Itu bukan berasal dari susunan catatan. Itu diajarkan dari kebijaksanaan secara alami. Generasi mendatang menghayati dan memahaminya. Pemahaman mereka perlahan-lahan terakumulasi menjadi teks. Sekarang kita mendengar suara, kita mendengar akumulasi pengalaman orang-orang. Mereka juga membuatnya menjadi teks. Teks ini menjadi pengajaran untuk kita dengar. Sekarang teks di depan Anda di layar berbeda dengan teks yang ada di Sutra Teratai. Namun itu adalah penghayatan yang terkandung di dalam Sutra Teratai. Ini adalah realisasi di luar sutra. Kita harus menggunakan penghayatan ini untuk memahami Sutra Teratai, menerapkan prinsip kebenaran Sutra Teratai dalam kehidupan sehari-hari tanpa meninggalkan kita, mengubah pengetahuan kita menjadi kebijaksanaan. Kita semua harus bersungguh hati, meyakini dan memahami Dharma yang suci. Jika kita hanya menggunakan pengetahuan kita, kita tidak dapat menjadi murni atau suci. Kita perlu menggunakan kebijaksanaan. Selama beberapa hari ini saya terus mengingatkan kalian semua untuk mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jadi saya terus berulang kali mengatakan ini kepada semua orang, yaitu ingin mengatakan, meyakini dan memahami Dharma yang suci. Suci ini adalah kebijaksanaan dari pengetahuan. Karena dengan pengetahuan, ketika saya mengatakan, saya tahu, saya melihatnya, saya mengerti, saya mengenalnya. Hanya mengerti, mengenal sesuatu ini bersifat dangkal, belum sepenuhnya meresap atau mendalami. Kemarin kita membahas tentang nutrisi. Air Dharma memberi nutrisi dengan tetesan-tetesan, terus-menerus menetes, bukan sesuatu yang sangat kering, lalu disiram dengan seember air. Bukan, seember air ini begini, perlahan-lahan menetes ke bawah. Seperti ini terus menetes. Demikian pula seperti tubuh manusia. Ketika keempat elemen tidak seimbang,
bukan setelah minum obat sudah bisa sembuh, masih perlu tetesan-tetesan infus, puluhan tetes per jam. Demikian pelan-pelan menetes, inilah yang disebut merendam sampai basah. Yang diperlukan adalah setetes demi setetes, secara pelan-pelan dapat diserap. Ini seperti ketika kita sedang mencari dharma, kita harus bersungguh hati. Batin harus murni. Batin yang jernih dan murni berasal dari keyakinan. Kita harus memiliki keyakinan. Hanya dengan keyakinan mencari dharma, baru dapat menghayati dan memahami. Bukan dengan berkata, saya tahu, sudah tahu. Setelah saya tahu, maka dengan begini saya mengaturnya untukmu, dan kamu tinggal melakukannya sesuai apa yang sudah saya atur. Dengan cara ini, tidak ada satupun dari kita yang mendapatkan apapun. Kecepatan seperti itu sangat cepat, seperti air yang mengalir melewati kulit saja, tidak tersimpan kelembapannya. Jadi, saya demikian mengaturnya untuk Anda. Saya yang mengatur, saya juga tidak mendapatkan apa-apa, hanya pengetahuan sementara. Orang yang diatur adalah bagaimana Anda mengaturnya, dan saya berdiri di sana setelah melakukan itu, sisanya tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi kita harus benar-benar bersungguh hati, memulai dari tekad yang dibangkitkan dari dalam hati. Dengan membangkitkan tekad, kita akan memunculkan keyakinan. Kita memunculkan keyakinan ini, keyakinan ikrar dan praktik. Karena kita memiliki keyakinan, maka kita ingin memahaminya. Semakin banyak kita pahami, bahkan ketika hanya mendapatkan satu kalimat saja, kita akan benar-benar menyimpannya dalam hati. Itulah keyakinan dan pemahaman yang sesungguhnya. Hati kita tidak dipenuhi hal-hal lain yang kacau, hanya sepenuh hati terhadap sutra teratai. Saya benar-benar fokus pada sutra teratai, kata demi kata di sutra teratai. Kata-kata menjadi kalimat syair yang terdiri dari 4 kalimat, 1 kalimat yang terdiri dari 5 kata, dan 4 baris kalimat membentuk 1 syair. Saya memahami semuanya satu persatu seperti ini. Bukankah ini 4 kalimat yang membentuk 1 syair? Kata per kata disusun menjadi syair yang terdiri dari 4 kalimat. Meskipun saya menulisnya seperti ini, tetapi ketika saya menyusunnya, saya merasa ini menjadi 1 syair. Saya menulis kata demi kata, menulis 4 kalimat menjadi 1 syair. Prinsipnya sama. Naskah sutra juga demikian. Pemahaman yang diperoleh, lalu dirangkum, istilah penerusan secara terpisah di luar ajaran Dharma. Maksudnya adalah kesan pemahaman terhadap sutra ini yang kemudian digunakan untuk kesan batin lainnya. Dengan begitu kita bisa memahami ketika semua makhluk melihat cahaya ini. Cahaya ini adalah kebijaksanaan Buddha. Buddha membabarkan sutra teratai adalah berasal dari dalam kebijaksanaannya. Dengan menyesuaikannya terhadap kapasitas para makhluk dan sesuai dengan kebutuhan di dunia, untuk membuka pintu hati para makhluk, agar mereka dapat melihat dan memahami ajaran Buddha. Maka dari itu, melihat cahaya ini, kita harus memiliki keyakinan dan pemahaman. Memiliki keyakinan dan pemahaman berarti harus meninggalkan segala keraguan dan penyesalan.
Karena kita sudah yakin memiliki keyakinan, maka tidak akan ragu dan tidak boleh ada keraguan lagi. Oleh karena itu, memiliki keyakinan tanpa keraguan barulah disebut sebagai terbebas dari segala keraguan dan penyesalan. Tidak ada penyesalan membaca sutra ini. Apa yang kita lakukan seumur hidup ini tidak ada penyesalan. Prinsip yang sama kalau kita sudah memikirkannya dengan baik, sebersih niat pikiran ini telah dipikirkan dengan baik dan dilakukan setelah selesai melakukannya, maka tidak perlu menyesalinya lagi. Ini juga yang akhir-akhir ini sering saya katakan. Melihat kalian kembali dan berbagi pengalaman rasanya seperti melihat 30 tahun yang lalu. Murid-murid angkatan pertama dan kedua perguruan tinggi keperawatan suci. Kini mereka sudah menjadi pimpinan dan kembali untuk menghadiri rapat. Ya, talenta dibentuk seiring berjalannya waktu. Sekitar 30 tahun yang lalu, sekolah ini mulai berdiri. Dan sekarang tahun 2020, sekolah ini telah beroperasi selama 31 tahun. Murid-murid angkatan pertama kini telah menjadi pemimpin dalam profesinya. Jadi seiring berjalannya waktu, kita bisa berkata, saya tidak menyesal. Tidak menyesal atas segala jerih payah di masa itu. Talenta telah berhasil terwujud, tidak ada penyesalan sama sekali. Jadi, terbebas dari segala keraguan dan penyesalan. Itulah kehidupan tanpa penyesalan. Inilah yang harus sepenuhnya kita pahami. Naskah sutra di dalam Sutra Teratai, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kita sudah membahas tentang lalu ibarat pegunungan tanah. Naskah sutra ini membahas tentang langit dan bumi, menggambarkan kondisi geografis dunia, menyebutkan tentang berbagai gunung, sungai kecil, dan lain sebagainya. Lalu masih menyebutkan tentang gunung, laut, dan lain sebagainya. Ini semua berada di dunia. Semua ini dijelaskan dalam Sutra Teratai. Inilah dunia yang sekarang kita berada, di dunia manusia ini. Sekarang naskah sutra mengatakan seperti ini. Lalu ibarat pegunungan tanah, pegunungan hitam, pegunungan lingkaran besi kecil, pegunungan lingkaran besi besar, dan pegunungan 10 mustika. Di antara semua pegunungan, Gunung Semeru adalah paling utama. Sutra Teratai ini juga demikian. Di antara semua sutra adalah paling utama. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Di atas bumi ini terdapat banyak gunung. Di dunia ini, gunung yang tertinggi adalah Gunung Himalaya. Gunung Himalaya disebut sebagai Gunung Semeru. Dalam sutra disebut Gunung Semeru. Gunung Semeru ini adalah raja dari semua gunung. Oleh karena itu, Sutra Teratai ini juga demikian. Di antara semua sutra adalah paling utama. Sutra Teratai di antara semua sutra adalah sutra yang paling luhur atau tinggi. Inilah Sutra Teratai. Buddha sudah menjelaskannya dengan jelas. Sutra-sutra sebelumnya juga diajarkan oleh Buddha. Sekarang tiba pada Sutra Teratai. Beliau memberitahu semua orang, Sutra Teratai adalah sutra yang paling utama, tertinggi, dan tiada tara. Isinya mencakup sangat luas. Jadi,
Lalu ibarat di antara bintang-bintang rembulan adalah paling utama. Sutra teratai ini juga demikian, di antara 10 juta koti jenis ajaran sutra adalah paling terang cahayanya. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Ini adalah naskah sutra di antara bintang-bintang rembulan adalah paling utama. Itu adalah raja di antara gugusan bintang, yaitu di antara semua bintang paling terang itu adalah rembulan. Lalu ibarat di antara bintang-bintang rembulan adalah paling utama, adalah raja di antara gugusan bintang, paling terang di antara semua bintang. Lihat di malam hari, jika dari paruh kedua bulan lunar, bulan mulai muncul sampai pada lunar tanggal 15 bulan bulat sempurna. Lihatlah langit, bintang-bintang kita, cahaya bintang yang kecil sangat banyak memenuhi langit. Tetapi jika cahaya bulan muncul, tetap cahaya rembulan paling utama. Jadi ia adalah paling terang di antara semua bintang. Semua bintang di langit malam, di seluruh langit, bulan adalah yang paling terang. Sutra teratai ini juga demikian, juga seperti rembulan. Ketika muncul malam bertabur bintang, di antara cahaya yang menerangi langit malam, cahaya bintang tidak mampu menandingi cahaya bulan. Sebagaimana segala ajaran sementara yang diberikan sebelumnya memang merupakan ajaran yang menerangi dunia, tetapi ajaran sementara tidak mampu menandingi ajaran sejati. Ketika muncul malam bertabur bintang, maka di antara cahaya yang menerangi langit malam, ia dapat menerangi malam hari. Cahaya bintang tidak mampu menandingi cahaya bulan. Seumpama apa yang Buddha ajarkan sebelumnya adalah ajaran sementara, ajaran metode terampil, meskipun itu adalah ajaran metode terampil, seperti bintang-bintang itu juga terang di langit, tetapi ini adalah pengajaran dengan metode terampil, dinamakan ajaran sementara. Ajaran sementara tidak mampu menandingi ajaran sejati. Sutra teratai adalah ajaran sejati. Sutra teratai adalah doktrin ajaran dari satu realitas sejati. Apa yang dibahas dulu adalah akar kapasitas para makhluk. Cocok dengan akar kapasitas para makhluk. Menggunakan ajaran kecil untuk akar kapasitas kecil. Sedang Dharma Agung ini adalah memberi pengajaran sesuai dengan akar kapasitas para makhluk. Sampai pada Sutra Teratai, ini adalah sebuah ajaran Dharma Agung yang sempurna. Di antara 10 juta koti jenis ajaran sutra adalah paling terang cahayanya. Begitu banyak metode terampil lainnya, cahayanya menerangi 3 kendaraan, sedangkan cahaya kebijaksanaan dari Sutra Teratai ini menerangi taraf pencerahan paling akhir. Di antara 10 juta koti jenis ajaran sutra adalah paling terang cahayanya. Oleh karena itu, dalam banyak ajaran metode terampil, cahayanya menerangi 3 kendaraan. Kelompok ajaran metode terampil ini laksana cahaya bintang yang bersinar, sedangkan cahaya kebijaksanaan dari Sutra Teratai ini yang menerangi taraf pencerahan paling akhir. Taraf akhir dari pencerahan
merujuk kepada cahaya yang sempurna. Kata menerangi adalah perumpamaan. Sekiranya terdapat mustika agung di dalam kegelapan, tidak bisa diterangi tanpa pelita. Hakikat sejati dari kendaraan tunggal tersembunyi dalam gudang kesadaran alaya winyana. Jika tidak dibuka dan ditunjukkan oleh sutra ini, para makhluk tidak akan paham akan pengetahuan Buddha dan pandangan Buddha. Makanya paling terang cahayanya, menerangi. Kedua aksara ini adalah perumpamaan mustika agung di tengah kegelapan. Jika tidak disinari oleh terang, maka Anda tidak akan mengetahui bahwa Anda memiliki mustika. Di tubuh terdapat mutiara. Jika tidak ada orang yang memberitahu kita juga tidak tahu bahwa tubuh kita sendiri mengandung mutiara, sehingga kita harus bersungguh hati. Hakikat sejati dari kendaraan tunggal tersembunyi dalam gudang kesadaran alaya winyana. Berada dalam gudang kesadaran. Jika tidak dibuka dan ditunjukkan oleh sutra ini, diri kita akan tersembunyi di dalam gudang kesadaran. Kita tidak dapat memahaminya. Sekarang, sutra ini telah menguraikan poin utama serta menunjukkannya agar kita memahaminya, sehingga para makhluk Sang Buddha datang ke dunia untuk membuka dan menunjukkan pengetahuan serta pandangan Buddha untuk kita semua makhluk. Kita semua makhluk tidak mengerti tentang pengetahuan dan pandangan Buddha, sehingga beliau menggunakan berbagai metode untuk menerangi kita, sehingga laksana cahaya bulan dan cahaya bintang menyinarinya. Dengan demikian, selanjutnya kembali mengatakan, lalu ibarat mentari yang mampu menghapus segala kegelapan, sutra ini juga demikian, mampu menghapus segala kegelapan dari ketidakbajikan. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Pada saat mentari berada di tengah langit, seketika menghapus kegelapan pada jalan raya. Ketika sutra ini masuk ke telinga, rintangan berupa kebingungan lenyap tanpa terasa, karena sutra ini mengungkapkan kebenaran paling akhir daripada kendaraan tunggal, mampu menghapus segala kegelapan berupa delusi yang tidak baik pada semua makhluk. Pada saat mentari berada di tengah langit, ketika matahari berada di tengah langit, itu berarti tengah hari. Seketika menghapus kegelapan pada jalan raya. Matahari berada di tengah langit, tidak ada bayangan yang menutupi. Jadi kondisi yang bagaimanapun akan tersinari semuanya. Ketika sutra ini masuk ke telinga, rintangan berupa kebingungan lenyap tanpa terasa. Semuanya hilang. Oleh karena itu, sutra ini mengungkapkan kebenaran paling akhir daripada kendaraan tunggal. Rintangan batin kita seharusnya dihapuskan, sudah lenyap. Jadi, sutra ini memberitahukan kita bahwa sutra ini adalah kebenaran sejati, yang sempurna. Oleh karena itu, mampu menghapus segala kegelapan berupa delusi yang tidak baik pada
semua makhluk. Tidak baik, gelap. Ini merupakan bagian yang gelap, melenyapkan bagian yang gelap dari kita dan mengubahnya menjadi terang. Lalu ibarat mentari yang mampu menghapus segala kegelapan. Ketika cahaya mentari muncul, mampu menghapus segala kegelapan. Lalu ibarat mentari yang mampu menghapus segala kegelapan, seperti matahari, sinar matahari, sinar bulan, sinar matahari yang bersinar di siang hari, sinar bulan bersinar di malam hari. Jadi, ketika cahaya mentari muncul, maka mampu menghapus segala kegelapan. Matahari dan bulan saling berganti. Sutra ini juga demikian, mampu menghapus segala kegelapan dari ketidakbajikan, menuntaskan 3 delusi dan mewujudkan satu jalan sejati. Pada malam hari, cahaya rembulan menyinari, pada siang hari, cahaya matahari menyinari, sehingga menuntaskan 3 delusi dan mewujudkan satu jalan sejati. Sehingga kita harus bersungguh hati. Dharma demikian, sutra menunjukkan kepada kita, membuat kita memahami dharma dan prinsip kebenaran adalah demikian. Kita dalam kehidupan keseharian, kehidupan yang rumit, bagaimana membuatnya lebih mudah, bagaimana menghapus kegelapan batin, membuatnya lebih tulus, batin yang jernih. Kita harus benar-benar mengubahnya menjadi lebih baik. Dalam kehidupan keseharian ada kegelapan batin yang tidak dihapus. Bagaimana menghapusnya? Ini semua bergantung pada kesungguhan hati kita. Dengan keyakinan yang tulus untuk menghapusnya, menghapus keraguan delusi dan noda batin di dalam batin kita, sehingga bodhisattva sekalian bersungguh hati. Bodhisattva dinamakan makhluk yang tercerahkan. Kita semua orang merupakan makhluk dengan kasih, tetapi satu niat, pikiran, kebingungan itu akan menjadi gelap. Itu dinamakan kegelapan. Kita harus menambahkan kesadaran. Orang dengan kasih berkesadaran, sudah saatnya kita tersadarkan. Sutra teratai seperti cahaya penerang, menuntun jalan bagi kita, seperti cahaya rembulan pada malam hari, seperti cahaya matahari pada siang hari. Demikian menuntun kita, sehingga kita harus menggenggam jalinan jodoh. Jalinan jodoh bisa dengan cepat terlewatkan. Bersungguh hati setiap menit dan detik, menyerap dharma ke dalam batin. Demikian bersungguh hati, meyakini dan memahami. Masih satu kalimat ini, berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.